Pengen tahu di mana bisa nginep gratis di Chufu? Asik nggak kotanya buat dieksplor? Apakah semua tempat yang berhubungan dengan Konfusius di Chufu harus beli tiket? Apakah penjelasannya ada dalam bahasa Inggris atau semuanya Mandarin tok? Kalau pengen eksplor sendiri tanpa tur, gampang nggak? Buat yang pengen tahu kampung halaman Kongzi atau Konfusius, pantengin video ini sampai selesai. Karena di video ini kita explore Chufu. Ini juga merupakan video pertama kita di Provinsi Santung. Kayak gimana rasanya jalan di provinsi dengan GDP tertinggi ketiga di China? Vibes orang-orangnya gimana? Bagaimana korelasinya dengan nenek moyang mereka? Kita explore semuanya di video ini. Selamat datang kembali di Bobo di Mobil bersama Alvin dan Lucy, pasangan suami istri beda negara yang hidup di mobil. Kami keliling China naik mobil listrik sambil mengobservasi orang-orang dan kejadian-kejadian di sekeliling kami, melihat polanya, menarik benang merah antara apa yang kita lihat dan hubungannya dengan sejarah, budaya, ataupun kepercayaan mereka. Perjalanan ini kami biayai sendiri, jadi tidak ada propaganda politik atau agenda tertentu, murni dari apa yang kami lihat dan rasakan saja. Kalau suka konten-konten kami dan ingin mendukung, bisa banget lewat PayPal ataupun Buy Me a Coffee. Linknya ada di deskripsi. Mau special request kunjungi tempat-tempat tertentu juga bisa, paling gantiin ongkos dan tiket masuknya aja. Dari utara Provinsi Jiangsu kita udah ketemu banyak kebun buah di kiri kanan jalan dan ada yang jualan juga. Jadi ayo kita jajan dulu. Kita masuk Santung by the way dari arah Jiangsu ya teman-teman. Jadi dari arah selatan. Kita banyak jalan di sore dan malam hari karena sudah summer. Jadi panas banget kalau jalan siang hari. Kita lewat jalan desa ya, nggak lewat tol. Santung dengan sejarah lebih dari 5.000 tahun dianggap sebagai salah satu tempat lahirnya peradaban Tiongkok. Konfusianisme yang didirikan oleh Konfusius, seorang pemikir besar, pendidik, dan negarawan, adalah pilar kebudayaan tradisional Tiongkok dan telah memberikan pengaruh besar di dunia. Santung juga dianggap sebagai tempat kelahiran tembikar, porselen, dan sutra Tiongkok. Bicara soal GDP yang tertinggi ketiga di Tiongkok, Santung memiliki ekonomi pertanian dan industri yang terdiversifikasi. Berbagai macam tanaman pangan dan tanaman komersial ditanam, bukan hanya untuk konsumsi di Santung sendiri, namun juga diekspor ke provinsi lain dan ke luar negeri. Kok bisa sukses gitu pertaniannya? Sejak tahun 1949, Santung menerapkan investasi besar-besaran di bidang irigasi, pengendalian banjir, dan tindakan konservasi tanah, drainase tanah yang mengalami alkalinisasi dan salinisasi, dan peningkatan mekanisasi. Santung lah. Welcome to Santung. Welcome to Santung. Sekitar 2/3 dari lahan terlantar di provinsi ini telah direklamasi dan dibudidayakan, dan di sebagian besar wilayah irigasi, rasio produktivitas telah meningkat dari 3 kali panen dalam 2 tahun menjadi 2 kali panen dalam 1 tahun. Oh, aduh, 2 meter. Ini truk mundur nih, dia nggak bisa. Aduh, nyangkut yang ini juga. Harus lewat jalan truk itu karena dia udah melewat aspalnya ke bawah tuh. Iya. Tolong. Ya, baret dah. Aduh. Astaga. Ini ada patung nih. Hah? Aku lihat berapa meter. Harusnya kita aman sih. Diukur pakai badan. Harusnya kita aman kok. Kita aman. Iya, we should be okay. Tapi ada blok di sana nih. Itu harus selatan Balang dulu. Oh iya. Oh, truk-truk ini nih bisa ya, mereka 2 meter ya, pas-pas. Pantasan lihat banyak ya, pendek banget. Kempesin ban aja dulu, ntar baru pompa lagi. Nah lihat ya, kepala pendek banget dan on purpose. Iya. Terus ini jalan juga udah melewat ini aspalnya. Kita
ke sana. Aku Bisa, coba. bisa aman. Ini ada aman ya. Iya, Ada. should be aman. Kenapa kamunya ikut nunduk? Lihat dong. Yang nyetirnya nunduk. Ayah. Di sini tulis 2.4. Di sana 2 meter. Kita 2.4 maybe lebar ya. Iya betul juga. Aduh, ini semua putih. Wah, semua putih. Ya, anyway, welcome to Santung. This is Santung, teman-teman. Wow, asap saukau. Pengen ya. Enggak sih? Udah di Xinjiang hari-hari makan saukau. Begitu coba tempat lain kayak kurang ya. Kita ngecharge dulu, sembari ngecharge Koko Alvin ngobrol sama tetangga yang lagi ngecharge juga. Shantung ngecharge. Fast charging ada, slow charging ada. Lengkap. Kita akhirnya malam ini masuk tol, masuk rest area untuk reload air-air minum. Sekarang udah penuh semua, ini galon udah penuh, ini udah penuh. Semua termos juga sudah penuh, 4 termos. Lapar lagi dia. Kita siap lanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan aku akan prepare beberapa informasi mengenai Shantung Province. Oh, laptopnya juga lagi low bat. Jadi kita sambil charge juga ke Blue Yeti power bank kita. Ya, silakan sini. Udah sampai sini kabel rollnya. Oke, charging lah. Jadi semua sumber energi listrik yang dipakai untuk ngecharge gadget-gadget, terus exhaust, semuanya lah. Waktu musim dingin kita pakai buat selimut listrik. Itu semua sumbernya dari Blue Yeti yang kita taruh di bawah situ. Hari ini kita makan rendang simai dari Om Budi dan Tante Shirley. Terima kasih buat rendangnya, sudah diangetin 2 potong. Wangi sekali. Karena kita kehabisan beras, kita makan pakai buckwheat noodle. Ini juga buckwheat noodle terakhir, tapi kabarnya, tahu nggak kalau Shifu itu terkenal sama berasnya? Gitu ya? Iya, daerah sini terkenal sama berasnya, so we should try. Oke, kali belas ini deh. Yeah. Nah, semangkuk berdua saja biar nggak banyak cucian. Mari kita makan. Kita makan. Di luar masih panas terik sekali, jadi kita cari parkiran adem. Kita akan live sore saja, jam 6 sore. Terlalu panas. So, kita dapat parkir di depan Sankung, tempat wisata paling hits di Chufu. Sankung atau 3 Kung mencakup Confucius Mansion, Confucius Temple atau Kung Miao, dan Confucius Cemetery. Tempat wisata yang selalu rame, nggak pernah sepi, dan berbayar. Tapi parkirannya gratis. Banyak overlander dan van lifer yang bermalam juga setiap hari. Di luar masih panas terik. Kita tadi udah beli beras, lumayan. Meskipun Chufu terkenal sama berasnya, tapi ternyata di supermarket tidak ada beras Chufu, adanya beras Heilongjiang. Ya sudahlah. Terus Santung juga terkenal sama buah-buahannya. Jadi tadi betul sekali di supermarket banyak buah-buahan segar. Ini kita cobain cherry dulu. Cherry mau dimandiin sama Koko Alvin. Iya. Selamat makan malam. Kita ngecharge dulu di Sinopec. Lumayan, ada beberapa mobil ngecharge. Sinopec itu sebenarnya pom bensin.
Pom bensinnya lucu deh. Dia bentuknya pavilion gini. Jadi satu pavilion ada 4 mesin. Sekarang yang pakai mobil bensin yang udah nggak ngitung harga bensin lagi ya. Kita nungguin di ruang tunggu, ada AC-nya. Wah, cah kangkung. Nasinya masih ada nasi semalam, kita balik-balik sama bumbu rendang biar tasty. Beres, mari kita makan. Qufu adalah ibu kota kerajaan Lu pada periode musim semi dan musim gugur, 770 sebelum Masehi sampai 476 sebelum Masehi, dan merupakan kampung halaman salah satu filsuf terbesar dunia dan pendiri Konfusianisme Tiongkok, yaitu Konfusius. Terdapat 184 situs bersejarah yang dilindungi, termasuk kuil Konfusius, pemakaman Konfusius, dan rumah keluarga Kong. Kebanyakan pengunjung datang ke Qufu untuk melihat tempat di mana Konfusius tinggal, belajar, dan dimakamkan. Tidak ada bangunan tinggi di kota ini, karena masyarakat setempat tidak mengizinkan bangunan mereka melebihi ketinggian Aula Tacheng yang tingginya 24,8 meter dan merupakan aula utama kuil Konfusius. Dengan cara ini mereka menunjukkan rasa hormat mereka terhadap Konfusius. Dalam sejarah panjang lebih dari 2000 tahun, Konfusianisme secara bertahap menjadi budaya ortodoks Tiongkok dan telah mempengaruhi negara-negara di Asia Timur dan Tenggara. Sebagian besar tempat wisata di Qufu berkaitan dengan budaya Konfusius sebagai daya tariknya. Sekarang kita sampai di Kongzhe Powuguan atau Museum Konfusius. Seperti biasa, museum di Tiongkok selalu ramai pengunjung. Jadi sebenarnya, jika ingin lebih mengenal budaya Konfusianisme, tidak mesti ke ketiga situs Sankong, yang memang terdaftar sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. Museum Konfusius ini juga bisa jadi alternatif. Ada Chunqiu. Sejak dibuka pada bulan November 2018, museum seluas 57.000 meter persegi ini menarik sekitar 1.000 pengunjung per hari yang bisa belajar tentang kehidupan Konfusius dan Konfusianisme, sebuah doktrin yang sangat mempengaruhi budaya Tiongkok selama berabad-abad. Ada sekitar 700.000 benda dan peninggalan budaya yang dipamerkan, dari artefak tembikar, batu giok, perunggu, benda emas, perak, buku, arsip keluarga, sampai pakaian kekaisaran dinasti Ming. By the way, apa sih intisari atau gagasan utama dari ajaran Konfusianisme? Salah satu poin pentingnya adalah betapa pentingnya memiliki karakter moral yang baik, karena karakter moral seseorang yang baik dapat mempengaruhi dunia di sekitar orang tersebut melalui gagasan harmoni kosmis. Contoh, jika kaisar memiliki kesempurnaan moral, pemerintahannya akan damai dan baik hati. Dalam Konfusianisme ada 5 kebajikan konstan atau wuchang. Berdasarkan urutan kepentingannya, pertama, kebajikan atau ren, kedua, kebenaran atau yi, ketiga, kesopanan atau li, keempat, kebijaksanaan atau zhi, dan kelima, kesetiaan atau sin. Konfusius nama aslinya adalah Kongqiu atau Zhongni. Beliau lahir tahun 551 sebelum Masehi dan meninggal tahun 479 sebelum Masehi. Sejak masih anak-anak pun beliau sangat ingin mempelajari segala hal dan sangat tertarik pada ritual. Konfusius ingin orang-orang lebih memikirkan orang lain daripada uang atau apa yang mereka miliki. Namun ia juga merasa bahwa harus ada peraturan yang kuat di masyarakat dan masyarakat harus mematuhinya. Konfusius berpikir bahwa ada 5 hubungan yang bisa dimiliki setiap orang dan semuanya memiliki aturannya sendiri. 5 hubungan tradisional yang disebut 5 prototipe ini adalah penguasa ke rakyat, ayah ke anak, suami ke istri, tua ke muda, dan teman ke teman. Konfusius mengatakan bahwa dalam semua hubungan ini, kedua orang tersebut harus mematuhi aturan. Misalnya, seorang rakyat harus mematuhi seorang penguasa, tetapi seorang penguasa juga harus mendengarkan rakyatnya dan harus memerintahnya dengan adil dan baik.
Konfusius juga mengatakan bahwa orang hanya boleh melakukan sesuatu kepada orang lain jika orang lain melakukan hal tersebut kepada dirinya sendiri. Ini kalau di Alkitab juga ada aturan emas. Tapi Konfusius sudah dari 500-an sebelum Masehi. Jadi ajaran intinya adalah mengenai keharmonisan antar manusia, keadilan, menghormati orang yang lebih tua, dan kesetiaan kepada keluarga dan teman. Prinsip-prinsip ini memandu perilaku pribadi, hubungan sosial, dan pemerintahan yang mencerminkan visi Konfusius untuk masyarakat yang harmonis. Jadi ini main goal atau tujuan dari Konfusianisme ya. Goalnya adalah menciptakan masyarakat yang harmonis atau damai melalui perbaikan sikap dan perilaku individu pengikutnya. Dan menurut beliau, pendekatan terbaik bagi seseorang untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengembangkan karakter pikiran ulas asih yang mengarah pada perilaku manusiawi. Penganut Konghucu sangat mementingkan kemampuan setiap individu untuk belajar menjadi bermoral. Pengembangan diri mencakup pengembangan kemanusiaan, kebenaran, ritual, serta kesopanan. Pemikiran-pemikiran Konfusius tentang etika, tingkah laku yang baik, dan akhlak yang baik dituangkan oleh murid-muridnya dalam beberapa buku. Konfusianisme percaya pada pemujaan leluhur dan kebajikan yang berpusat pada manusia untuk menjalani kehidupan yang damai. Konfusianisme mengalami penurunan pertama pada masa dinasti Qin sekitar 221 sampai 206 sebelum Masehi saat Kaisar Qin Shi Huang melarang agama dan membakar karya filosofis dan keagamaan. Saat itu legalisme yang menjadi filosofi resmi pemerintahan Qin, di mana rakyat akan dikenakan hukuman berat jika melanggar undang-undang kecil sekalipun. Di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Jadi inilah Confucius Museum dengan banyak sekali peninggalan sejarah, bahkan sampai baju-baju yang digunakan pada masa dinasti-dinasti. Penjelasan banyak, cerita banyak, namun majority hanya dalam bahasa Mandarin. Jadi kalau mau mengerti lebih detail dan teman-teman tidak bisa berbahasa Mandarin, sebaiknya siapkan handphone, langsung Google Translate. Ini adalah salah satu museum terlengkap yang hanya membahas satu topik. Pengunjung pun banyak sekali. Bisa dilihat di parkiran banyak sekali bis sekolah dan di dalam memang banyak sekali rombongan anak-anak sekolah. Selain Confucius Museum, destinasi berikutnya di Qufu yang tidak berbayar adalah Yan Temple atau Yan Miao, sebuah tempel yang dibuat untuk mengenang murid kesayangan Kongzi, yaitu Yan Hui. Yan Hui hidup di tahun 521 sampai 490 sebelum Masehi.
meninggal masih relatif muda. Saat Yan Hui berusia 29 tahun, rambutnya semuanya memutih. Gak lama kemudian dia meninggal. Yan Hui adalah murid favorit Konfusius dan salah satu tokoh Konfusianisme yang paling dihormati. Dia dihormati di kuil Konfusianisme sebagai salah satu dari 4 orang bijak. Ayahnya, Yan Wu Yao atau Yan Lu, adalah salah satu murid Konfusius yang paling awal. Yan Hui usianya sekitar 30 tahun lebih muda dari Konfusius dan sudah menjadi murid Konfusius di usia muda. Dia menjadi murid Konfusius sejak usianya 13 tahun, namun dia tidak jadi pejabat, tapi menjadi guru aja sejak usianya masih muda. Kok nggak jadi pejabat? Kan murid yang paling berbakat dan paling pintar. Justru karena paling menonjol, beliau direncanakan untuk menjadi penerus dari Konfusius. Makanya nggak jadi pejabat, tapi jadi guru aja. Siapa yang tahu kalau dia meninggal muda. Konfusius pun luar biasa sedih saat murid kesayangannya ini meninggal. Gimana nggak sedih? Dia dianggap sebagai perwujudan dari kebajikan dan moralitas yang diajarkan oleh Konfusius. Yan Hui sering digambarkan dalam teks klasik sebagai sosok yang rendah hati, berbakti kepada orang tuanya, dan tekun dalam mengejar pengetahuan dan kebijaksanaan. Dia sering disebut dalam analek Konfusius sebagai contoh ideal dari seorang murid yang mengikuti ajaran gurunya dengan sangat setia. Kematian Yan Hui sering digunakan dalam literatur Konfusianisme untuk menunjukkan kerapuhan hidup dan pentingnya kebajikan dan moralitas dalam menghadapi ketidakpastian kehidupan. Di tempel ini kita bisa melihat arsitektur tradisional, karena kuil ini menampilkan arsitektur tradisional Tiongkok dengan gerbang yang megah tadi di depan, ada aula utama, pavilion, dan halaman. Juga ada tablet-tablet atau stel alias prasasti yang mencatat kehidupan dan ajaran Yan Hui. Juga ada taman dan landscape dengan tanaman, kolam, dan jalur pejalan kaki yang mencerminkan filosofi harmoni dan kedamaian dalam ajaran Konfusianisme. Selain aula utama, ada juga pavilion dan bangunan-bangunan pendukung lainnya yang digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan dan budaya. Kita sampai di aula utama atau main hall. Aula ini biasanya digunakan untuk upacara dan persembahan kepada Yan Hui, dan ini adalah tempat paling sakral di kuil ini. Di dalam kuil ini ada patung dan lukisan yang menggambarkan Yan Hui serta murid-murid lain dari Konfusius. Ini adalah bentuk penghormatan kepada kebijaksanaan dan dedikasi mereka. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru.
Menarik nih, di seluas bangunannya jarak berapa meter gitu ada pipa-pipa. Katanya jangan deket-deket kalau lagi ada petir. Ada pohon-pohon yang udah tua-tua juga dan besar-besar sekali. Jadi, teman-teman kalau kepengen jalan-jalan ke Chufu untuk mendalami mengenai sejarah dan warisan budaya, khususnya mengenai Konfusianisme, teman-teman bisa jalan-jalan ke Sankhung, destinasi utama yang ada di Chufu, dan pastinya rame semua dan semuanya berbayar. Atau kalau seandainya mau alternatif yang lebih sepi, bisa ke Yanhui Temple. Sebagai tempat penghormatan bagi murid utama Konfusius, kuil ini memberikan wawasan mendalam tentang ajaran dan nilai-nilai Konfusianisme. Lingkungannya juga tenang dan indah, dapat banget suasana yang damai dan harmonisnya. Kuil ini juga sering menjadi pusat pembelajaran dan refleksi bagi mereka yang tertarik pada filsafat dan pendidikan. Banyak akademisi dan pelajar yang mengunjungi kuil ini untuk mendalami ajaran Konfusianisme. Jadi, tertarikkah teman-teman untuk datang dan mendalami sejarah, budaya, dan filsafat Tiongkok? Sarapan dulu teman-teman. Makan bihun goreng, minumnya susu kacang. Terus ada apa namanya ini? Chung you bing. Chung you bing. Sama ada bubur telur pitat. Ini susu kacangnya porsinya lumayan jumbo. Nih. Bukan mangkuk kecil. Semoga kunjungan kita ke Chufu ini menambah wawasan baru buat kita semua ya. Kita jadi tahu gagasan inti dari Konfusianisme. Kita juga sempat coba kulinernya saat tayang live. Juga vibes orang-orangnya saat explore pasar malam saat live juga. Kayak seisi kota hobi baca buku dan belajar ya. Orang-orangnya pun tenang sekali. Kamu cuci rambut? Iya. Cuci rambut di mana? Di sana sama staff Oban. Oh, di bawah sinar matahari. Iya. Bagus. Aku juga deh. Coba. Sudah segar dua-duanya. Dari Chufu kita bergerak 230-an kilometer ke arah timur sampai ke ujung pantai menuju kota Rizhao. Rizhao dikenal sebagai kota pelabuhan dan merupakan tujuan wisata yang menarik. Selain karena pantainya yang bersih dan indah, di Rizhao kita juga akan melihat peluncuran roket dari laut. Sepanjang perjalanan menuju Rizhao kita melihat banyak sekali perkebunan buah-buahan, juga kebetulan ada yang jualan di pinggir jalan. Jadi nggak heran agriculture-nya bikin mereka jadi pemegang GDP tertinggi ketiga di China. Sampai jumpa di Rizhao.